Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur sore hari ini kita boleh ada kembali di dalam rumah Tuhan. Bahkan dimanapun kita berada, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia luar biasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau agung. Kami mau tinggikan Engkau sore hari ini, karena kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Engkau yang melawat dan memberkati setiap kami Tuhan. Memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada, biar hati kami siap untuk meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Haleluya. Dahsyat segala perbuatan, Kau memerintah atas bumi, surga
yang berkuasa. Dahsyat segala perbuatan, Kau memerintah atas bumi. Surga pun tunduk kepadamu, sebab Kau Allah yang berkuasa. Dahsyat segala perbuatanmu. Dahsyat segala perbuatanmu. Kami nyatakan dahsyat segala perbuatanmu. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat dan ajaib buat kita semua. Glory Amin. Jesus. Amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia besar, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku
Haleluya. Kami sorakan Engkau, Raja yang mulia. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biar umat-Mu terus datang menyembah Engkau, mengakui dan menyatakan bahwa hanya Engkau Yesus Tuhan, Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Kau tetap Allah kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, ya Tuhan, tak terukur panjang
walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkaulah kami saja, kami sembah. Sembah Dia, sembah Dia. Ya la ba la ba la ba shaka la la ba shane. Ya la ba la ba la ba la ba la ba la ba shane. Kami sembah Kaulah kami. Ya la ba shaka. Biar hanya Engkau yang kami sembah, hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan, Engkau yang kami sembah. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Dia Allah di hidupku. Tidak ada yang lain, kami mau akui. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Aku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami kembali diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami belajar di kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami belajar seperti seorang murid yang membuka hati, pikiran, dan hidup kami. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu terus merubah hidup kami. Kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan.
Roh Kudus, urapi baik hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan firman-Mu. Juga setiap jemaat-Mu, kami semua yang mendengar, baik kami di gereja maupun di rumah atau dimanapun kami sedang beribadah Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sore hari ini kita kembali belajar tentang Injil Yohanes yang temanya adalah Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Kalau kita belajar Injil Yohanes, kita akan diberi satu kesempatan kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang bukan hanya manusia sejati, tapi dia Allah sejati. Sehingga seperti hanya dengan tujuan Injil Yohanes itu ditulis, yaitu apa? Supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah sampai pada seri yang ke-19. Masa yang cukup panjang tidak terasa, dan kita baru masuk pada pasal yang ketiga. Yang lalu kita sudah belajar, yaitu temanya adalah dilahirkan kembali. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya menyediakan waktu secara khusus untuk menggali, menemukan, dan mengajarkan tentang hal yang berkaitan dengan dilahirkan kembali. Ini adalah sebuah pengajaran yang sangat penting sekali, khususnya berkaitan dengan kekristenan. Dan kalau yang lalu kita sudah belajar hal-hal yang berkaitan dilahirkan kembali, kita masih lanjutkan berkaitan dengan dilahirkan kembali, tetapi kita fokus bahwa dilahirkan kembali itu adalah menjadi manusia baru. Nah, seperti apa? Nah, kita akan belajar. Tujuan daripada PA sore ini adalah supaya setiap kita benar-benar hidup sebagai manusia baru. Seperti apa yang Tuhan maksudkan dengan manusia baru? Apakah tubuh kita yang tadinya tua, renta, sakit-sakitan, kemudian menjadi baru, seperti muda lagi, atau hal apa yang disebut dengan manusia baru? Nah, kita akan coba pelajari sore malam hari ini. Kiranya Roh Kudus akan memberikan iluminasi, pencerahan kepada setiap kita sebagai umat Tuhan. Saudara, kita sudah belajar pada waktu PA yang lalu bagaimana kita menemukan bahwa dilahirkan kembali itu memiliki beberapa aspek. Dan kita lanjutkan aspek dari kelahiran baru. Yaitu apa, saudara-saudara? Dilahirkan kembali itu adalah kelahiran yang kedua. Apa artinya yang disebut dengan kelahiran kedua? Kita akan belajar dari Yohanes 3, ayat 3 sampai yang ke-7. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara perhatikan di dalam ayat 3-7 ini ada struktur yang menarik sekali. Pada waktu juga saya mempelajari, kemudian juga melihat referensi. Yang pertama dikatakan
kata dilahirkan kembali itu ada 4 kali disebutkan. Ayat 3 dikatakan dilahirkan kembali. Kemudian ayat 4 dikatakan dilahirkan lagi. Ayat 5 dilahirkan dari air dan roh. Kemudian ayat 7 juga dikatakan kamu harus dilahirkan kembali. Ini adalah tema utama. Jadi kita harus dilahirkan kembali. Karena apa? Nah, di dalam ayat 3 dikatakan kalau kita tidak dilahirkan kembali, maka dikatakan tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wah, Bapak Ibu, ini menjadi syarat. Ini diulang lagi dalam ayat yang kelima, yaitu dikatakan ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata yang sedikit berbeda, kalau ayat 3 disebut melihat, ini masuk. Tapi punya makna yang sama. Jadi kalau seorang tidak dilahirkan kembali, orang itu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jelas sekali. Lalu juga di dalam perikop ini, kita menemukan bagaimana adanya atau hal seperti apa yang disebut dengan kelahiran kembali. Kalau kita baca misalnya dalam ayat 5 dikatakan, Yesus, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dilahirkan dari air dan roh. Jadi caranya yang disebut dengan dilahirkan kembali itu adalah dilahirkan dari air dan roh. Nah, kalau kita baca apa yang dimaksud dengan dari air dan roh, dalam ayat 6 dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, dari perikop ini kita menemukan skema. Supaya kita mengerti makna. Nah, kita lihat di sini. Saudara-saudara. Jadi kita harus dilahirkan kembali. Dan ayat 7 kembali katakan kamu harus dilahirkan kembali. Ini kunci. Karena apa? Karena kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu dijelaskan dalam ayat 3. Kemudian ayat 5 juga dikatakan ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Persyaratan utama atau boleh dikatakan satu-satunya syarat seorang itu harus dilahirkan kembali. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kita dilahirkan kembali, dalam ayat 5 dikatakan dari air plus dan roh. Apa itu dari air dan roh? Dalam ayat 6 dikatakan yang dilahirkan dari daging adalah daging. Air ini menjelaskan dilahirkan dari daging. Lalu dari roh, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara yang dikasih Tuhan, skema ini membantu kita untuk mengerti dan memahami makna. Terutama kita harus akui kalau kita mempelajari makna atau penafsiran berkaitan dengan dari air dan roh itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan air itu menggambarkan baptisan, ada yang menggambarkan ini atau punya makna ini. Tetapi kalau kita melihat skema ini Bapak Ibu, kita menemukan ternyata ada paralel ya, sebuah kesejajaran di mana yang dimaksud dari air dan dari roh itu dijelaskan dalam ayat 6. Ayat 6 menjelaskan bahwa yang dimaksud dari air itu menjelaskan tentang kelahiran daging. Sedangkan dari roh itu kelahiran baru atau kelahiran kembali. Saudara dikasih Tuhan, dari skema ini kita bisa mengerti bahwa dari dalam bagian ini, frasa yang dikatakan lahir dari air tadi itu, dalam bahasa Yunani disebut genete ek hudatos. Itu identik dilahirkan sebagai manusia dalam hal ini dalam konteks pembicaraan Yesus dan Nikodemus. Tuhan Yesus berkata kamu ini dilahirkan dari air tapi juga harus dari roh. Artinya
kamu dilahirkan dari air, itu sebagai manusia Israel, tapi dilahirkan dari roh. Saudara lihat di sini dikatakan bahwa istilah dilahirkan dari air, ini mengacu kepada kelahiran fisik. Khususnya dilahirkan sebagai seorang Yahudi. Nah, kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan tadi, jelas sekali dikatakan dari air, kemudian urutannya tadi paralelnya adalah dari yang dilahirkan daging adalah daging. Nah, ini menunjuk kepada proses kelahiran alami. Di mana air kita tahu dalam proses kelahiran itu sangat punya peran yang disebut dengan air ketuban yang memiliki bayi waktu bayi itu mau lahir. Saudara dikasih Tuhan, Yesus ingin mengatakan melalui kalimat tadi bahwa kamu dilahirkan dari air dan roh. Itu dia ingin mengatakan kepada Nikodemus bahwa meskipun Nikodemus itu dilahirkan secara fisik dan itu memang penting. Tapi Tuhan bilang kamu harus dilahirkan dari air, itu penting, tubuhmu atau hidupmu. Tapi juga kamu harus dilahirkan dari roh. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin memberitahu kelahiran pertama bagi Nikodemus itu adalah kelahiran sebagai orang Yahudi. Tapi kalau hanya itu saja, Tuhan bilang kamu tidak bisa masuk surga. Kamu harus mengalami kelahiran yang kedua. Yaitu apa? Lahir dari roh. Saudara, kelahiran kedua itu penting karena apa? Karena inilah yang membuat seseorang itu bisa masuk kerajaan surga. Karena itu saudara-saudara, jika seseorang tidak dilahirkan dari daging, memang kalau kita tidak ada mana mungkin kita bisa mengalami kelahiran rohani atau kelahiran dari roh. Jadi yang pertama itu adalah prasyarat untuk yang kedua. Sedangkan yang kedua yaitu lahir dari roh. Itu adalah prasyarat untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Injil Yohanes saudara-saudara, pasal 3 khususnya dalam perikop yang tadi kita baca. Itu jelas sekali menjelaskan apa, terutama waktu itu secara langsung kepada Nikodemus. Tapi dia bilang, gimana aku gak ngerti. Karena memang itu sebuah pengajaran yang sangat baru. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin memberitahu apa? Bahwa ada perubahan jalan keselamatan. Dari sebelumnya, bagi orang Yahudi, kelahiran sebagai orang Yahudi, itu jalan keselamatan. Sesuai dengan perjanjian dengan Abraham, membuat semua bangsa Israel itu menjadi bagian dari umat yang dipilih Tuhan. Ini keyakinan dari Nikodemus dan orang Yahudi waktu itu. Tapi Tuhan bilang begini, sekarang sudah tidak lagi. Oke, kamu memang orang Yahudi, keturunan Abraham. Tapi tidak cukup kalau kamu mau masuk kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan yang kedua, yaitu dilahirkan dari roh. Nikodemus dan semua orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus berpikir bahwa dilahirkan sebagai orang Yahudi, keturunan Abraham, itu pasti jaminan. Makanya yang lalu saya sudah jelaskan juga, dan ini diulang untuk mempertegas, bahwa orang Yahudi itu begitu bangga, kami ini keturunan Abraham. Seolah-olah mereka berkata, kami ini orang pilihan. Yang lain kafir, kami diberkati, kami selamat. Tapi Tuhan Yesus berkata tidak. Sekarang tidak lagi. Tidak cukup hanya sekedar kalau kamu berkata aku orang Yahudi selamat. Tidak. Kamu harus tahu, seolah Tuhan bilang sama Nikodemus dan kita semua. Selamat masuk kerajaan surga harus mengalami kelahiran yang kedua. Yaitu kelahiran dari roh. Saudara dikasih Tuhan. Sehingga sejak zaman Tuhan Yesus yang disebut dengan orang Israel sejati, artinya pilihan Tuhan selamat. Itu bukan hanya orang Yahudi saja, itu juga membuka. Kalau tadinya saudara-saudara dalam konsep perjanjian lama sampai
masa Tuhan Yesus, yang disebut orang pilihan itu hanya bangsa Yahudi, yang lain disebut bangsa kafir. Gak ada keselamatan bagi orang kafir. Tapi waktu Tuhan Yesus hadir sebagai juru selamat, itu dirubah. Perjanjiannya dirubah, yaitu melalui Tuhan Yesus yang dilahirkan dari Roh. Makanya dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 13 dikatakan, Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. ya, sudah lihat, kamu dahulu bangsa kafir yang bukan orang Yahudi. Kita itu adalah apa? Dikatakan tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan dijanjikan, termasuk apa? Keselamatan. Tapi sekarang setelah Tuhan Yesus hadir, itu merupakan satu jalan. Kuncinya apa? Yaitu dilahirkan dari Roh. Kelahiran kedua. Yang dulu kamu jauh, kamu bukan umat, tapi sekarang kamu menjadi bagian dari umat. Saudara, jadi kelahiran baru itu merupakan satu jalan yang luar biasa yang harus kita mengerti. Nah, kalau kita pelajari dalam Alkitab, Bapak Ibu, Alkitab meneguhkan bahwa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali itu adalah kelahiran kedua. Nah, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan dalam konteks ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus bahwa yang namanya keselamatan itu memang kasih karunia, bukan oleh usaha manusia, hanya diterima dengan iman. Lalu apa yang dialami seseorang itu waktu selamat? Nah, dijelaskan di dalam ayat 10. Dikatakan begini, karena kita ini. Jadi orang yang selamat itu punya fakta keadaan yang baru, di mana bukan hanya, saudara perhatikan dalam ayat 10. Bukan ini sebuah kalimat atau sebuah kata yang bersifat pengulangan untuk menekankan, tidak. Tapi betul-betul memang berbeda. Dalam ayat 10 dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah. Kapan kita buatan Allah? Kalau kita bicara soal ini kita ingat dalam Kejadian pasal 1, 2, bagaimana manusia, Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan. Nah, setiap kita ngalami. Tapi kalau orang selamat tidak cukup hanya sekedar mengalami yang namanya buatan Allah. Dia harus mengalami namanya diciptakan dalam Kristus. Itu keselamatan. Manusia baru. Yang punya apa? Punya gen yang berbeda. Yang dikatakan dalam ayat 10 di sini. Untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara dikasih Tuhan. 2 kali kita diciptakan atau mengalami proses buatan Allah. Itu manusia kita. Tapi karena kita keturunan Adam dan Hawa. Kita dilahirkan sebagai manusia berdosa. Makanya kita perlu diciptakan lagi oleh Tuhan Yesus. Ini pengalaman keselamatan, pengalaman lahir baru. Yaitu kita menjadi manusia baru yang punya ciri-ciri, karakteristik utama apa? Yaitu
melakukan pekerjaan baik. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen, hidupnya nggak berubah. Tadinya dia pelit, egois, troublemaker, semua hanya berpikir untuk diri sendiri, kerjaannya mengganggu, merusak. Lalu dia bertobat, dia bilang saya selamat, tapi hidupnya tidak berubah. Di mana karakternya adalah selalu melakukan pekerjaan baik. Dia belum mengalami kelahiran baru. Seorang yang lahir baru, diciptakan dalam Kristus, selamat, dia pasti akan berubah. Pekerjaan baik itu menjadi tanda bahwa kita itu manusia baru. Ini yang terjadi. Dikatakan karena ini kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Juga kalau kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah lihat, siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama ada, manusia lama ada. Manusia yang berdosa. Tapi waktu kita di dalam Kristus, kita dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. 2 kali. Lama keberadaan kita, lalu ada yang baru. Saudara, ini yang disebut dengan dilahirkan baru. Kita harus mengalami kelahiran kedua. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus sungguh. Dan ini sebuah pekerjaan yang bukan pekerjaan manusia. Makanya waktu Nikodemus bertanya, Tuhan, bagaimana caranya ya? Apakah saya harus dilahirkan lagi? Masuk ke dalam kandungan ibu, lahir lagi, sudah setua ini? Tuhan berkata, seperti hanya kamu melihat angin atau merasakan. Angin itu kan tidak tahu kemana datangnya, tapi kamu bisa mendengar suaranya. Saudara dikasih Tuhan, kelahiran baru itu memang pekerjaan, bukan pekerjaan kita. Makanya yang lalu saya sudah jelaskan bahwa selamat itu bagi manusia tidak mungkin, Bapak Ibu. Di luar proses atau di luar anugerah Tuhan, manusia tidak mungkin selamat oleh usahanya sendiri. Tuhan bilang manusia tidak mungkin selamat. Ini pekerjaan dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kelahiran baru adalah pekerjaan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, tidak bisa. Karena bagaimana seperti hanya dengan kita. Apakah bisa kita lahir sendiri? Kan tidak bisa. Melalui orang tua kita, lahirlah diri kita masing-masing. Demikian juga dengan lahir baru. Kita menjadi orang percaya, diselamatkan, mengalami perubahan hidup. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan Yesus oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara lihat, seorang yang dilahirkan baru dikatakan apa? Kita baca dalam ayat 3 dan 4 ini,
Kita dilahirkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dikatakan dalam ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yaitu surga. Caranya gimana? Kita harus dilahirkan kembali. Tapi bukan oleh kita, tapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu dia bangkit, ada kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan adalah kuasa yang melahirkan baru. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang adalah manusia sejati. Tapi dia juga adalah Allah sejati. Kenapa? Kalau dia hanya manusia sejati, mati sudah. Tapi karena dia Allah sejati, dia mati, bangkit. Dan kebangkitannya itu ada kuasa. Kuasa yang melahirkan baru. Sehingga kita yang mungkin tadinya waktu kita di dalam dosa, rusak, jelek, kotor, buruk apapun mungkin sebutan kita. Tapi kita bisa dirubah. Sehingga dari diri kita yang tidak berharga, dari diri kita yang betul-betul hidup tidak layak, tapi kita dikatakan apa tadi? Kita bisa mendapat hidup yang baru, hidup yang penuh pengharapan dikatakan. Kita mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Kita dapat hal yang tidak dapat cemar, dikatakan yang tidak layu, surga. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Rasul Paulus juga mengatakan dalam Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, karena Kristus ada di dalam kamu. Jadi pada waktu kita ada dalam Kristus, maka kita punya roh yang adalah kehidupan. Efesus pasal 2 menjelaskan ayat 1, karena dosa kita mati. Kita tidak punya roh yang hidup, kita tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Tapi karena karya Kristus, kita masuk di dalamnya, kita punya roh yang adalah kehidupan. Kita menjadi manusia baru. Tadinya kita adalah manusia daging. Manusia yang selalu cenderung kepada hal yang tidak benar. Tapi kita sekarang adalah manusia baru. Manusia roh. Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam Titus 3 ayat 4 dan 5 dikatakan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Digambarkan dengan pemandian kelahiran kembali. Memang apakah ini yang dimaksud dengan baptisan air? Baptisan air itu penting, tapi baptisan air bisa tidak punya dampak apa-apa kalau kita tidak punya sikap yang percaya, bertobat. Pada waktu kita sungguh-sungguh baptis dengan pertobatan, dengan percaya Tuhan, hidup kita seperti dilahirkan baru. Oleh apa? Roh Kudus yang terus memperbarui. Saudara, pada waktu kita dilahirkan baru, maka Tuhan bilang apa? Yang dilahirkan roh adalah roh. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud adalah pada waktu kita lahir baru, roh Allah datang untuk menetap di dalam diri kita. Kita tidak sendiri lagi, sehingga Roh Kudus itu menguatkan kita, menolong kita. Tetapi kata yang disebut pembaruan di sini memberitahukan kepada kita bahwa kita itu harus terus juga meningkatkan diri. Makanya disebut pembaruan. Kata pembaruan itu harus terus menerus. Kita harus terus bekerja sama dengan Roh Kudus.
Supaya apa? Supaya terus kita hidup di dalam apa? Di dalam firman. Makanya Bapak Ibu, kelahiran baru itu adalah kelahiran juga oleh firman. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Ya, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi benih yang tidak fana. Yaitu apa? Firman Allah. Saudara yang kasih Tuhan, sehingga orang yang percaya itu harus mulai berubah oleh firman. Dalam kitab Roma 10 dikatakan iman itu datang dari apa? Dari pendengaran akan firman. Kita harus mulai dengan firman. Tapi kita tidak boleh cukup dengan firman. Kalau bisa digambarkan seperti dijelaskan dalam Matius pasal 4 bahwa kita hidup bukan hanya oleh roti, tapi oleh setiap firman. Nah, seperti hanya dengan kelahiran itu dimulai dengan apa? Bayi, Bapak Ibu. Tidak ada orang lahir langsung besar, langsung kuat. Semua yang namanya kelahiran itu dimulai dengan bayi. Bagaimana caranya supaya bayi itu tetap hidup, bertumbuh, bahkan makin kuat? Salah satunya, dia harus dikasih makan. Bukan hanya sekedar makan, tapi juga makanan yang bergizi. Kalau hanya sekedar makan, bisa mengalami yang namanya stunting. Tidak bertumbuh maksimal. Makanya pemerintah kita kan sekarang sedang menggalakkan program stunting. Supaya manusia-manusia Indonesia ini menjadi manusia yang tumbuh, normal, sehat, pandai, cerdas. Salah satu kuncinya apa yang membuat manusia itu bisa seperti itu? Makanan. Beberapa kali kalau orang ketemu dengan kami, saya dan istri, lalu kebetulan bareng anak-anak, mereka selalu bilang, loh anak bapak kok tinggi-tinggi ya? Bapaknya enggak tinggi kok, ibunya enggak tinggi, anaknya tinggi-tinggi. Saya selalu bilang begini, apa yang membuat anak-anak saya lebih tinggi dari kami? Gizi. Nah, waktu kita atau kami kecil, hidup sederhana, makanannya pas-pasan, yang namanya protein aja jarang. Bagaimana bisa tinggi? Tapi anak sekarang pada umumnya, kenapa Bapak Ibu mereka itu tinggi? Apakah gennya beda? Tidak sebenarnya. Tapi karena gizinya lebih bagus. Tiap hari mereka, kalau dulu misalnya waktu kami kecil, telur saja satu tidak tiap hari. Itu pun harus dibagi untuk 7-8 orang. Satu telur. Karena saking tidak punya uang. Itu protein yang satu-satunya. Kalau waduh daging ayam atau mungkin sapi atau yang lain. Wah itu jangkauannya cukup tinggi. Makan itu adalah makan mewah. Tapi sekarang anak sekarang. Telur. Sekali makan tidak satu, mungkin 2-3. Makan ini. Jadi tidak heran pertumbuhannya lebih maksimal. Nah, secara rohani demikian juga dengan kita. Kita itu kalau terus hidup dalam firman, terus makan firman, maka kita akan bertumbuh seperti dikatakan dalam Matius 13 ayat 23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara dikasih Tuhan, mungkin setiap kita punya pengalaman sama dilahirkan kembali. Kita menjadi orang percaya, orang yang sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Awalnya kita semua sama. Tapi kenapa dalam perjalanan hidup orang percaya ada yang berbuah, bahkan 30 kali lipat dikatakan. Ada yang tidak berbuah, sama-sama dilahirkan baru. Kuncinya ini,
bagaimana sikap dan pengelolaan hidup kita berkaitan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah benih yang punya kuasa, yang mampu menumbuhkan kita. Maka dikatakan kalau ditaburkan di tanah yang baik, yang benar, maka apa? Firman itu, manusia lahir baru itu akan tumbuh, dikatakan bukan hanya tumbuh tapi berbuah. Bahkan dikatakan bisa sampai 100 kali lipat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dilahirkan baru, kita harus terus makan firman. Di dalam Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita apa rahasia atau kunci kita hidup dalam firman dengan benar. Kalimat kuncinya adalah ini Bapak Ibu, bagian tengah ini. Makanya dikatakan, tapi barang siapa meneliti hukum, yaitu hukum dan seterusnya, dan ia bertekun di dalamnya. Nah ini, bertekun ini. Kita sebagai orang Kristen harus bertekun. Bertekun dalam apa? Yang pertama, meneliti dikatakan. Meneliti hukum yang sempurna. Kita harus meneliti. Jadi belajar firman. Makanya kenapa Bapak Ibu ikut pelajaran PA seperti sore ini bersama-sama. Ini salah satu bentuk kita meneliti. Tapi tidak cukup hanya ini. Bapak Ibu sendiri harus menyediakan waktu lebih lagi. Meneliti itu bukan hanya sekedar baca, sudah. Apalagi kalau ditanya, tadi bacanya apa? Ya tidak tahu, pokoknya baca. Nah, kadang-kadang kita terjebak seperti ini. Saya pernah mengalami waktu masih muda, waktu pertama-tama bertobat, sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya punya target baca Alkitab tiap hari 5 pasal. Saya lakukan konsisten setiap hari, hari pertama terus. Tapi lama-lama Bapak Ibu, bahkan saya sempat tulis juga ayat-ayat penting begitu. Hanya terkejar, hanya terpancang pada target, saya baca 5 pasal tetap. Tapi dengan cepat sekali, sehingga kalau saya ditanya habis baca, tadi bacamu apa? Misalnya dari Mazmur 1 sampai 5. Tadi baca apa? Waduh, udah tahu saya. Pokoknya sudah baca. Saya tulis, catat itu di buku harian saya. Tanggal sekian misalnya, bulan sekian, saya baca Mazmur 1 sampai 5. Tapi isinya apa? Tidak tahu. Itu bukan meneliti. Tuhan ingin kita punya level. Bukan hanya sekedar baca. Meneliti, artinya kalau meneliti itu setelah dibaca, diperhatikan, dianalisa, oh kenapa ini kok sampai ini, artinya apa. Sehingga kita betul memahami. Nah kita harus bertekun dalam meneliti. Firman Tuhan berkata bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar baca, tapi kata ini luar biasa, meneliti. Lalu apa dikatakan? Kita harus bertekun bukan hanya meneliti, tapi bertekun untuk melakukan. Seperti dikatakan dalam ayat 25 ini. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Wah, bukankah banyak ya jemaat Tuhan mendengar tapi untuk melupakannya. Bahkan kadang-kadang ya kan habis khotbah, kebaktian minggu, keluar dari gereja, baru keluar dari gereja. Mungkin istrinya atau suaminya tanya, tadi pendeta khotbah apa? Waduh, lupa. Jadi mendengar untuk melupakan. Nah banyak seringkali jemaat tanpa sadar itu melakukan hal yang sebenarnya sia-sia. Memboroskan waktu. Sudah ke gereja capek-capek, ya kan? Duduk,
Bahkan apalagi kalau khotbahnya lama, seperti misalnya harus 1 jam. Tapi setelah itu ditanya atau mungkin apa yang didapat, enggak ada. Tapi itu yang terjadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengar khotbah sore ini tidak seperti itu. Tapi banyak faktanya, banyak jemaat yang level kualitasnya itu adalah hanya sekedar mendengar untuk melupakannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak pernah meneliti. Tapi bukan hanya cukup meneliti, kita harus apa dikatakan? Sungguh-sungguh melakukannya. Artinya apa? Melakukan dengan tekun apa yang kita temukan, apa yang kita dapat. Nah, pada waktu kita melakukan ini, maka kelahiran baru kita itu sangat bermanfaat. Kita akan dikatakan berbahagia. Karena apa? Seperti bayi. Terus coba bayangkan kalau bayi itu sebenarnya banyak orang Kristen itu luar biasa loh. Kenapa? Makannya cuma seminggu sekali kebaktian. Atau mungkin 2 kali tambah PA. Coba kalau kita makan cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kira-kira kita akan menjadi orang yang sehatkah? Kuatkah? Tidak. Nah, kita perlu terus meneliti dengan tekun, kemudian melakukan. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita masuk bagian berikutnya, yaitu apa? Kelahiran baru atau kelahiran kembali adalah lahir sebagai manusia roh. Bukan hanya kelahiran kedua, tapi lahir sebagai manusia roh. Makanya dikatakan kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Karena apa yang dilahirkan roh itu adalah roh dikatakan. Jadi waktu kita dilahirkan baru atau dilahirkan kembali, kita adalah manusia roh. Di dalam Yeskiel 38 ayat 26 dan 27 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan Allah sudah menyampaikan janji melalui kitab Yeskiel bahwa satu saat di mana orang Israel yang adalah umat Tuhan harus mengalami pengalaman baru yang tidak pernah terjadi dalam perjanjian lama. Dan ini digenapi pada masa Tuhan Yesus. Waktu Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan baru. Yang dilahirkan roh adalah roh. Ini Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya sebuah kebenaran yang bukan baru. Tentang kelahiran baru, Tuhan sudah menubuatkan dalam kitab Yeskiel. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin. Di mana apa? Dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dalam ayat 27 dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Ini tergenapi pada waktu Tuhan Yesus. Dia berkata, kamu harus dilahirkan baru. Juga dalam Yeremia 31 ayat 33 dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, diulang lagi dalam kitab Yeremia dengan bahasa yang berbeda. Dikatakan, aku akan mengadakan hal yang lain. Di mana aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Menuliskannya dalam hati mereka. Kalau tadinya Taurat itu ditulis di lempengan atau bersifat luar. Melalui karya Roh Kudus. Kenapa disebut hati ini baru? Roh yang baru karena di dalam
diri kita ada firman, dikatakan ada firman. Dan itulah yang dikatakan juga dalam 2 Petrus 1, bahwa kita mengalami apa yang namanya kodrat baru. Dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. pada waktu seorang dilahirkan kembali, dikatakan dia mendapat kodrat ilahi. Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, coba tolong dibacakan, ada sedikit berbeda. Dengan kuasa yang sama, Ia juga telah memberikan kepada kita segala berkat-Nya yang kaya, serta menakjubkan itu seperti telah dijanjikannya. Misalnya, janji untuk menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan kebusukan di sekeliling kita, dan janji untuk memberikan sifat-Nya sendiri kepada kita. Sifatnya sendiri, sifat ilahi, kodrat ilahi, DNA kita berbeda. Terutama berkaitan roh. Ini yang disebut dengan manusia baru itu. Rohnya baru, rohnya baru. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Efesus 2 ayat 15 dikatakan, Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. ya dikatakan manusia baru. Juga dalam Efesus 4 ayat 24 dikatakan, Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. ya, mengenakan manusia baru. Tapi apa hal utama yang berkaitan dengan manusia baru yang diubahkan oleh Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 10, Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. manusia yang baru yang terus diperbarui. Apa yang terus diperbarui? Manusia baru utamanya. Dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 23 dikatakan, Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. diperbarui dalam roh pikiran. Manusia baru kita yang utama, yang pertama yang Tuhan jelaskan adalah diperbarui roh dan pikiran. Dalam terjemahan yang lain yang saya kutip dari New American Standard Bible, itu dikatakan in the spirit of your mind. Roh dari pikiranmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat ini jelas sekali. Artinya apa? Spirit of your mind atau roh pikiran. Kenapa disebut roh pikiran atau bukan pikiran roh? Roh pikiran. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus terus diperbarui dalam pemikiran kita. Caranya gimana? Ya, waktu kita dilahirkan baru, Roh Kudus itu diam di dalam kita. Sehingga Roh Kudus itu mengembangkan pikiran yang benar di dalam kita. Jadi perhatikan Bapak Ibu, waktu seseorang lahir baru, pikirannya itu diperbarui oleh Roh Kudus. Dan memang bagi apakah ini bisa terus, itu tergantung kita. Makanya dikatakan apa yang ditulis di sini, di dalam roh pikiran diperbarui, itu bentuknya kata kerja. Dalam khususnya Efesus 4 ayat 23. Ini artinya apa? Artinya setiap orang Kristen, kita harus aktif. Terus berusaha supaya terjadi pembaruan. Karena pikiran ini terus harus dijaga, dipelihara. Makanya saudara-saudara,
pada waktu kita dilahirkan baru, supaya kita terus bertumbuh. Selain firman, tapi kita harus kelola pikiran kita yang baru ini. Yang sudah dikuasai Roh Kudus. Nah, kita perlu terus mengusahakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Manusia itu sebenarnya adalah pikirannya. Itu sebabnya kenapa hal yang utama dan pertama yang disebut dengan manusia baru, itu yang dikerap oleh Tuhan, yang diperbarui itu adalah pikirannya. Manusia itu adalah pikirannya. Pikirannya kayak apa? Itulah manusia. Dia. Saudara, saya kasih gambar tentang orang yang disebut gila ya. Beberapa hari yang lalu, waktu saya pulang dari gereja atau dari gereja, di jalan saya berpapasan dengan seorang yang secara fisik sehat sekali. Jalannya cepat, tapi pakainya tidak genah Bapak Ibu. Di jalan sambil goyang-goyang, lalu dia teriak-teriak sendiri. Loh, padahal badannya sehat. Terlihat kuat. Tapi gila. Kenapa gila? Pikirannya. Maka dari itu Bapak Ibu, saya merasa setiap kita perlu terus roh pikiran. Nah, ini. Pikiran yang terus diintervensi, yang dikelola. Di mana setiap kita mengizinkan Roh Kudus untuk terus memperbarui pikiran kita. Karena manusia kita itu adalah pikiran kita. Apa artinya tubuh yang sehat, kuat? Tapi kalau pikirannya sudah tidak ada atau mungkin salah, ya jadinya seperti orang ini Bapak Ibu. Maka seorang yang dilahirkan baru akan mengalami pengalaman ini. Sebelum bertobat, orang itu pikirannya sia-sia. Tapi kalau setelah bertobat, pikirannya diperbarui, Roh Kudus diberi kesempatan terus memperbarui, maka pikirannya benar. Dalam Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, pikirannya sia-sia, yang dipikir semua yang kaitannya dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil, tetek bengek, lalu kaitannya dengan hal-hal kekinian. Itu bukankah pikiran-pikiran yang sia-sia, kesenangan-kesenangan sementara. Tapi kalau orang sudah dilahirkan baru, pikirannya diperbarui oleh Roh Kudus, maka pikirannya benar. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, ini pikiran orang yang lahir baru. Pada waktu pikirannya dirubah, diperbarui. Apa yang dipikirkan? Dikatakan, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan patut dipuji. Bagaimana Bapak Ibu pikiran kita? Apakah pikiran kita sudah pikiran yang baru atau pikiran yang sia-sia? Orang yang lahir baru dan tidak lahir baru itu bisa dilihat dari cara atau apa yang dipikirkan. Lalu juga pengertiannya beda. Orang kalau sebelum bertobat, itu pengertiannya gelap pikirannya. Tapi kalau setelah bertobat, lahir baru, pengertiannya benar dan bisa mengerti kehendak Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 18 dikatakan,
Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Pengertiannya gelap. Pengertiannya gelap dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan. Saudara, beberapa waktu ini terjadi sebuah gejala yang memprihatinkan di masyarakat. Yaitu apa? Bunuh diri. Bukan 1-2 ya di Semarang, di mana lagi, berturut-turut. Seperti sebuah gejala yang saya tidak tahu apakah nantinya menjadi sebuah macam tren, sedikit-sedikit bunuh diri, sedikit-sedikit bunuh diri. Mungkin dipikir itu jalan keluar, padahal itu awal dari masalah baru. Orang membunuh dirinya sendiri pasti masuk neraka. Nah, dipikirkan selesai, ternyata tidak. Kenapa bisa Bapak Ibu hal seperti itu terjadi? Karena pengertiannya gelap. Tapi kalau orang sudah lahir baru, pengertiannya itu dirubah. Makanya dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. ya, pembaruan budi, pembaruan pikiran. Sehingga apa? Hidup kita adalah hidup yang selalu memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Allah. Nah, ini pikiran orang lahir baru. Hidupnya mulai sadar. Kalau tadinya hanya berpikir ya berkaitan dengan hal-hal yang ya sifatnya sementara kah, mungkin yang gak benar itu dipikirkan. Tapi sekarang tiap kali kehendak Allah, kehendak Allah. Dan juga Bapak Ibu karena pikirannya benar, makanya perasaannya juga. Kalau orang belum bertobat, belum lahir baru, perasaannya tumpul. Dalam Efesus 4 ayat 19 dikatakan, Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. perasaannya tumpul. Hati nuraninya jadi tidak benar. Kadang-kadang coba, sekarang terjadi juga gejala yang lain, yang buruk di masyarakat kita. Selain gampang bunuh diri, gampang bunuh orang. Loh, aduh kadang-kadang saya itu gimana bisa? Bukan hanya kadang-kadang yang dibunuh itu mungkin orang jauh, yang mungkin jahatnya luar biasa. Enggak. Orang tuanya sendiri, gara-gara kadang-kadang kesalahan-kesalahan yang mungkin ya tidak terlalu besar. Saudara dibunuh sendiri, teman dibunuh sendiri, istri dibunuh sendiri oleh suaminya. Kenapa bisa Bapak Ibu? Karena perasaannya tumpul. Tapi orang yang lahir baru, dia akan terus bertumbuh memiliki perasaan Kristus yang penuh belas kasihan. Mau toleransi, menjaga kesatuan. Makanya dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. ya perasaan Kristus. Ini tanda seorang yang sudah lahir baru. Maka mari Bapak Ibu setiap kita terus. Kalau kita sudah lahir baru. Biar pikiran kita ini yang sudah baru. Terus ditingkatkan. Ditingkatkan. Dan memang kita butuh anugerah. Kita butuh Tuhan. Roh Kudusnya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Yang di rumah juga. Kalau Bapak Ibu berkenan, mari kita berdiri untuk memuji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku Oh haleluya. Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu karya keselamatan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu adalah kita dilahirkan kembali. Ini karya karena kasih-Nya. Karena untuk ini, Dia harus bukan hanya lahir sebagai manusia, tapi Dia harus mati, tapi Dia bangkit. Di dalam kebangkitannya itu ada kuasa yang membuat setiap kita dilahirkan kembali. Sehingga kita bisa diselamatkan. Kita bisa masuk surga. Tapi bukan itu saja, hidup kita dirubah. Kita menjadi manusia baru. Pikiran kita baru. Dan ini sebuah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Karena siapa kita, Bapak Ibu? Kita adalah orang-orang berdosa. Kita manusia diciptakan bahannya dari tanah liat. Karena dosa kita akan kembali ke tanah liat dan hidup kita masuk neraka. Tapi karena Tuhan dengan karya kelahiran barunya membuat kita dimuliakan. Kita menjadi manusia baru. Kita mendapat janji-janji Tuhan yang tidak layu dikatakan. Surga yang mari kita nyanyikan kornya, siapakah aku ini Tuhan, haleluya. Amin Tuhan. Ya Tuhan, biar ini menjadi syukur kami. Oh haleluya. Amin Tuhan. Puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau?
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu setiap kami yang percaya, kami dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Biar Engkau tolong kami Roh Kudus, supaya kami terus bertumbuh, kami terus mengalami pembaruan demi pembaruan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Supaya hidup kami bertumbuh, berbuah, bukan hanya berubah, tapi berbuah Tuhan. Terima kasih Engkau berkati kami semua malam hari ini yang sudah beribadah, belajar kebenaran firman. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.